Shalom. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarkanlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah meminta daripada Tuhan." Bapak Ibu, tema kita siang ini adalah permintaan yang terpenuhi. Sama-sama katakan permintaan yang terpenuhi. Saudara, siapa yang doanya pada tahun yang lalu belum dijawab oleh Tuhan? Jujur saja, boleh angkat tangannya. Saya. Siapa yang doanya di tahun 2022 sudah terjawab di tahun itu juga? Angkat tangan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Siapa yang tidak pernah berdoa di 2022 dan Tuhan belum menjawab? Kalau siang-siang seperti ini, saudara jangan terlalu serius. Nanti saudara sudah terbang ke surga dalam tidur saudara, ya. Nah, hari ini saudara, kita memasuki tahun yang baru, dan Tuhan ingin kita belajar bagaimana agar setiap permintaan dalam doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Sebab saya sangat percaya begini saudara, tidak ada satu doa pun yang tidak dijawab oleh Tuhan. Amin. Artinya doa saya dan saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Nah, jawaban Tuhan itu bisa tidak. Artinya tidak ini Tuhan ganti dengan yang lain. Itu berarti Tuhan jawab juga, betul? Tuhan bisa jawab yang kedua, tunggu. Artinya Tuhan membutuhkan waktu. Waktu itu Tuhan persiapkan supaya kita diproses. Kita diberikan kesabaran untuk menunggu. Jadi ada kata tunggu. Kemudian yang ketiga, Tuhan menjawab doa kita saat itu juga. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa saya dan saudara. Mungkin ada yang berkata, Tuhan tidak jawab, itu salah. Tuhan belum menjawab bukan berarti dia tidak menjawab, tetapi dia mengganti permintaan kita dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta, karena dia lebih tahu yang terbaik buat kita. Amin. Dia katakan tunggu, itu bukan berarti Tuhan itu terlambat, tetapi dia sedang melatih kita supaya kita bersabar. Dulu mungkin kita jadi orang yang tidak sabar. Segala sesuatu pengen cepat. Nah, ikut Tuhan, Tuhan latih kita untuk sabar. Tetapi ada kalanya Tuhan langsung menjawab waktu itu juga, atau saat itu juga. Itu berarti memang itu adalah waktunya Tuhan untuk kita terima jawaban dari Tuhan. Nah saudara, mari kita belajar dari seorang yang bernama Hana ini. Saudara, Hana ini hidupnya
sangat-sangat jauh daripada apa yang dia inginkan. Dia punya suami namanya Elkana, dan Elkana punya 2 istri, Penina dan salah satunya Hana. Penina punya anak, Hana tidak punya. Hana mandul. Dan saudara, Alkitab berkata begini, dari tahun ke tahun Elkana ini pergi untuk mempersembahkan korban sebagai seorang Israel yang taat kepada Tuhan. Setiap tahun dia bawa keluarganya, termasuk Hana, pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan, mempersembahkan korban di sana. Dan saudaraku, ketika mempersembahkan korban bakaran itu, ada bahagian yang dibawa oleh mereka, yaitu daging-daging yang dibawa. Saudara perhatikan ayat 4, saudara, 1 Samuel 1 ayat 4. Firman Tuhan berkata seperti ini, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikan nyala kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian, anak-anak dari Penina. Jadi Penina ini dapat bagian yang sangat banyak. Dia dapat, anak laki-lakinya dapat, anak perempuannya dapat. Jadi kalau dikumpul saudara, itu banyak sekali. Namun saudara ayat 5, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara bayangkan, karena dia tidak punya selain suaminya, dia tidak punya anak, dia cuma dapat 1. Itu berarti saudara, kalau kita perhatikan keluarga ini, Hana ini sangat tersudut dengan posisinya. Tidak punya anak, perhatiannya kurang kepada dia. Dan saudara perhatikan ayat 6. Saya ingin jelaskan dulu tentang siapa Hana supaya saudara mengerti. Tetapi madunya ini siapa? Penina. Selalu, saudara lihat kata selalu, always, selalu menyakiti hati Hana supaya ia gusar. Artinya saudara, Penina ini suka cari gara-gara. Hana lagi diam-diam, selalu dia cari gara-gara. Tujuannya apa saudara? Supaya Hana ini saudara gusar, marah, sakit hati. Pernahkah ada orang yang buat saudara seperti itu? Tidak ada masalah, orang itu selalu cari-cari masalah dengan saudara. Dan saudara perhatikan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara perhatikan dan garis bawahi ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke saudara. Siapa yang tahan? Kasihan. Orang Manado bilang, siapa yang tahan? Kasihan. Tinggal 1 atap, disakiti dari tahun ke tahun. 1 saja saudara, karena kandungannya ditutup Tuhan, tidak punya anak, dianggap remeh, tidak diperhitungkan, disakiti, tidak diperhatikan. Sekalipun Elkana mengasihi dia, tetapi karena dia seorang diri, saudara, perhatiannya cukup untuk dia sedikit. Saudara, ini yang dihadapi Hana. Tetapi pada satu titik Hana membalikkan segala keadaan. Ini yang saya mau buka buat saudara, bahwa pada titik tertentu Tuhan sanggup membalikkan keadaan kehidupan kita. Amin. Mungkin hari ini saudara berpikir dan saudara berdoa, saudara bergumul, saudara menginginkan sesuatu dari Tuhan, tetapi sepertinya saudara tidak menemukan jalan keluar. Semuanya tertutup. Dan mungkin saja saudara, Tuhan sedang menutup itu, seperti dia menutup kandungan Hana. Apakah Tuhan jahat? Saya percaya Tuhan itu baik adanya. Tidak pernah dan tidak mungkin dan tidak ada pada diri Tuhan sesuatu yang jahat. Kalau dia menutup, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan sedang persiapkan
buat kita semua. Amin. Itu sebabnya saudaraku, mari kita belajar dari Hana untuk tidak menyerah. Never give up. Jangan kita menyerah jika kita melihat sesuatu sedang tertutup, seperti tidak ada jalan keluar. Hana mengubah situasi hidupnya dengan jalan dia mulai start bersama dengan Tuhan. Dulu saudara, hatinya terus dilukai, hatinya pedih, masalahnya menguasai dia, kepedihan dari tahun ke tahun, teraniaya dari tahun ke tahun, itu menguasai dia sehingga dia tidak bisa melihat sesuatu yang Tuhan siapkan buat dia. Namun pada satu titik dia sudah tidak tahan, dia mulai dengan Tuhan. Tahun ini saudara, saya mau bilang mari kita mulai starting awal kita dengan Tuhan. Amin. Mulai dengan Tuhan. Dan saudara, satu kali waktu Hana mulai dengan Tuhan, dengan jalan dia datang berdoa kepada Tuhan. Saudara, jangan anggap enteng kuasa dari doa. Saya mau bilang kepada jemaat Tuhan, jangan pandang rendah kuasa dari doa. Amin. Sebab sudah banyak contoh yang kita bisa baca di dalam Alkitab, bagaimana orang-orang yang berdoa, Tuhan meresponi doa mereka. Hari ini Tuhan meresponi doa saudara. Amin. Nah saudara, apa yang Hana lakukan? Saudara lihat ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci. Saudara perhatikan ayat 10. Ini kunci saudara mendapatkan apa yang saudara minta dari Tuhan. Apa yang diminta terpenuhi. Ayat 10. Dan dengan pedih ia apa saudara? Berdoa. Kalau dulu hanya mengeluh, kalau dulu hanya mencomel, kalau dulu hanya marah, kalau dulu hanya bertanya Tuhan mengapa, Tuhan bagaimana, saudara, Hana berhenti pada titik itu dan dia memulai dengan Tuhan. Dengan apa saudara? Doa. Dan saudara lihat, dengan pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis, terseduh. Saudara lihat, saya membayangkan seorang ibu yang sudah tidak tahan. Sudah tidak tahan dengan tantangan, sudah tidak tahan dengan beban, sudah tidak tahan dengan situasi yang menekan dia. Maka saat itu di hadapan Tuhan dia pecah tangisannya. Dia luahkan emosinya sama Tuhan. Dia berdoa dengan tangisan yang terseduh-seduh. Saudara, saya ingin menggambarkan orang yang menangis terseduh-seduh, bukan terisak-isak. Adakah orang menangis terisak-isak? Itu histeris. Tapi terseduh-seduh, sudah itu saya bisa membayangkan air matanya itu mengalirnya seperti apa. Dia menangis dengan terseduh-seduh, menunjukkan sebuah penyerahan diri dan kesungguhan di hadapan Tuhan. Dia mau bilang, Tuhan, aku menyerah, aku sudah tidak sanggup Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku. Sampai dia menangis, mencurahkan itu di hadapan Tuhan. Saudara, permintaan saudara terpenuhi jika saudara sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kesungguhan dibutuhkan. Seorang anak yang mau berhasil dalam studinya, dia tidak hanya main game lalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, nilai saya akan dapat 90, 100. Itu jauh.
Gen tidak menghasilkan nilai 90 dan 100. Bagaimana anak-anak? Amin tidak? Pasti yang Pak Adi ini tidak tahu, ini zamannya kita main game. Itu contoh saja. Tetapi ketika dia mulai bangun pagi, dia belajar, di sekolah dia pulang, ada waktunya dia belajar, maka sudah pasti di dalam kesungguhan dia belajar, maka akan menghasilkan nilai yang maksimal. Pasti itu, saudara. Seorang yang bekerja, dia tidak akan rebahan, tidur saja. Kan sekarang ada itu, kaum rebahan. Kamu kayak racun, apa dia bilang? Jangan terlalu lama tidur. Jangan mimpi. Kalau kita cuma tidur-tiduran, usaha kita akan berhasil. Betul, Cedon? Itu prinsip di dalam dunia. Kalau kita mau pintar, belajar. Kalau kita mau sukses, kerja. Itu prinsip yang sudah tidak bisa kita ubah. Maka ketika kita berbicara soal doa kita dijawab oleh Tuhan, dibutuhkan sebuah kesungguhan. Kesungguhan itu artinya benar-benar kita menginginkan dan betul-betul kita merindukan agar Tuhan menjawab doa kita. Dan kita memberikan sepenuh hidup kita, hati kita. Kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Itulah doa yang penuh dengan kesungguhan. Dan ketika Tuhan lihat, kasihan, anak ini sungguh-sungguh ya dia minta. Saudara, gampang buat Tuhan ubah masalah kita. Gampang sekali. Tapi seringkali kita tidak sungguh-sungguh. Kita sering berubah-ubah. Hari ini kita berdoa, besok kita tidak berdoa. Saya bilang kepada anak-anak saya, tahun depan tidak ada lagi cuma mama yang angkat tangan habis selesai dengan Alkitab. Kalian harus dengar tiap hari 3 pasal. Bagaimana saudara, ada yang sudah dengar firman Tuhan sampai pasal yang dibagikan hari ini? Halo? Semangat Lucy Family, amin. Saudara, hanya ini kekuatan kita, saudara. Tidak ada yang lain. Tuhan berkata, walaupun dunia goncang, semua akan binasa. Firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya, amin. Nah saudara, sungguh-sungguh, mari sungguh-sungguh. Bilang samping kiri kanan, mari kita sungguh-sungguh tahun ini doa. Sungguh-sungguh doa. Yang kedua, ayat 11. Firman Tuhan katakan seperti ini. Kemudian bernasarlah ia, berjanjilah. Kata nasar itu artinya janji. Katanya, Tuhan semesta alam, El Sama, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Yang pertama tadi, doa yang dipenuhi sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus membuat sebuah janji dengan Tuhan, sebuah perjanjian, sebuah nasar dengan Tuhan. Hana bilang begini, saudara, Tuhan, saya tidak minta banyak sama Tuhan. Tuhan cukup kasih satu saja anak buat saya. Dan saya janji Tuhan, kalau Tuhan kasih anak satu saja buat saya, anak itu saya serahkan untuk Tuhan. Saya kasih kembali kepada Tuhan. Saudara, ini bukan doa main-main. Biasanya kita berdoa untuk diri kita, bukan? Tuhan, biar saya sehat. Tuhan, biarlah uang kuliah saya cukup. Tuhan, biarlah saya bisa daftar di sini diterima. Tuhan, biarlah usaha saya berhasil, sukses, keluarga saya sehat. Semuanya saya. Sekarang mulai ubah doa sudah. Tuhan, kasihlah saya sukses, supaya melalui sukses itu saya pakai untuk Tuhan. Amin. Bisa?
Tuhan, kasih saya uang. Tuhan buat berhasil, supaya dengan keberhasilan keuangan ini saya mau pakai untuk Tuhan. Berani? Mengapa? Gini saudara, semua yang melekat pada kita itu titipan. Ada orang yang salah sangka dalam hidup ini, pikir bahwa semua itu miliknya. Dia pikir usahanya itu miliknya, dia pikir istrinya itu miliknya, anaknya itu milik. Saudara, itu titipan semuanya. Titipan dari mana? Kerajaan surga buat kita, untuk kita kelola, kita kembangkan. Karena toh terakhir juga saudara, kok kita tidak akan memiliki selamanya. Betul saudara? Saya dengan palai tidak selamanya hidup. Tetapi kalau Tuhan percayakan misi sebagai tanggung jawab untuk saya gembalakan, ini titipan Tuhan. Ini bukan milik saya. Tuhan titipkan usaha buat palai, itu memang usaha yang palai rintis, tapi itu titipan. Suatu hari palai akan wariskan kepada anaknya. Jadi saudara punya kekasih, mari kita janji sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau jawab doa saya hari ini, maka apa yang saya terima dari Tuhan, saya mau pakai untuk Tuhan. Itu dahsyat, itu yang namanya apa saudara? Nasar. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan ketika saudara bernasar. Saudara baca Alkitab, ketika Daud bernasar, Tuhan menjawab doanya. Nasar itu ialah saudara janji sama Tuhan. Ketika saudara terima sesuatu dari Tuhan, maka itu saudara persembahkan kembali untuk Tuhan. Amin. Dan saudara, ketika saudara janji sama Tuhan, maka janji itu harus dipenuhi. Apa yang terjadi? Ketika Hana berjanji, Tuhan kasih seorang anak buat Hana, laki-laki. Namanya siapa? Samuel. Dan apa yang dilakukan oleh Hana? Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli, untuk Imam Eli didik menjadi seorang nabi. Dan Tuhan memakai Samuel menjadi seorang nabi yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan. Doa saudara dijawab Tuhan, tetapi hasilnya Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan namanya. Amin. Tuhan bisa pakai berkat di tangan saudara. Tuhan bisa pakai keberhasilan dalam studi saudara. Tuhan bisa pakai apapun yang saudara minta dan dapat dari Tuhan. Untuk siapa? Bukan untuk kita, tapi untuk Dia. Dia yang layak untuk menerima kemuliaan. Percayalah, kalau saudara sudah doa seperti itu, wow, itu Tuhan sudah tahu hati saudara. Hati saudara tidak melekat lagi pada jawaban doa, tapi hati saudara melekat kepada yang menjawab doa saudara. Intinya di situ. Hana tidak melekat lagi pada Samuel. Tuhan, kalau Kau kasih Samuel, aku sangat bersuka cita. Tapi Samuel itu bukan milikku lagi, itu milik Tuhan. Hatinya tidak melekat pada Samuel, hatinya melekat kepada Tuhan. Percaya, kalau saudara berdoa seperti itu, Tuhan pasti jawab. Tapi jangan apa yang saudara janjikan, saudara lupakan. Sudah terima, lupa. Tuhan, nanti ya Tuhan. Nah, saudara berdoa kedua, Tuhan tidak jawab lagi. Yang terakhir, saudara punya kekasih, doa yang bagaimana yang Tuhan jawab? Permintaan yang terpenuhi. Saudara perhatikan di ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, ketika perempuan itu, apa saudara kalimatnya? Terus menerus. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Kita berhenti di situ. Hana terus menerus. Kata terus menerus memberikan kepada kita pengertian tentang ketekunan. Tekun di dalam kita berdoa. Saya tidak tahu Hana berdoa berapa jam. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, sampai Imam Eli menganggap dia sebagai orang yang mabuk. Karena dia komat kami tidak keluar suara mulutnya meracau seperti membaca sesuatu
air matanya turun, ya. Sampai Imam Eli berkata, kamu sudah mabuk. Lalu Hana katakan, aku tidak mabuk, aku sedang berdoa. Doa yang lahir dari ketekunan, yang terus menerus tanpa henti. Maka saya percaya Tuhan akan disentuh dengan doa seperti ini. Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang hakim yang jahat. Saya ingat perumpamaan ini. Hakim itu sangat jahat, tetapi ada seorang yang datang membawa perkaranya kepada hakim itu, tolong bela saya. Hakim itu tidak memperdulikan dia. Tetapi saudara, dia datang lagi, ditolak, dia datang lagi, dia ditolak, dia datang lagi. Dan saudara, sekalipun hakim itu jahat, tapi pada akhirnya dia membela perkara daripada perempuan ini. Saudara, dibutuhkan ketekunan untuk kita berdoa. Ketekunan membuat kita mengerti bahwa doa itu dengan baik bukan lagi menjadi sesuatu yang prioritas, tetapi hubungan dengan Tuhan itulah yang menjadi prioritas. Bahwa Tuhan mau bahwa di dalam doa bukan apa yang kita terima dari Tuhan, tetapi hubungan dengan kita dengan Tuhan itu semakin hari semakin intim. Saya mengerti satu hal begini, rupanya Tuhan mau kita tekun bukan untuk apa yang kita terima lagi, tetapi untuk hubungan kita dengan Tuhan semakin dalam. Mengapa Henok diangkat oleh Tuhan? Mengapa Elia tidak mengalami kematian? Karena mereka sudah punya keintiman dengan Tuhan. Mengapa Musa berpuasa 40 hari 40 malam, dia tidak makan? Mengapa saudara? Dia begitu tahan, dia manusia sama dengan kita. Kita 1 hari puasa saja saudara sudah sangat lelah, apalagi 3 hari berpuasa. Ini 40 hari 40 malam. Karena dia punya keintiman dekat dengan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan mau melalui doa kita dekat dengan Tuhan. Jawaban itu kedua, amin. Keintiman dengan Tuhan itu menjadi prioritas. Dan saudaraku yang kekasih, Imam Eli berkata kepada dia, pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberi kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa permintaan saudara pasti dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Berdoalah dengan kesungguhan hati. Berdoalah dengan janji sama Tuhan, bahwa apa yang saudara dapat bukan untuk diri saudara, tapi untuk Tuhan, kemuliaan buat Tuhan. Dan yang ketiga, bertekunlah di dalam saudara meminta. 1 hari mungkin Tuhan belum jawab, 1 minggu Tuhan belum jawab, setahun Tuhan belum jawab. Teruslah berdoa, teruslah berdoa, tabur doa, terus tabur, tabur terus. Maka saya percaya saudara akan menuai jawaban tepat pada waktunya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.